Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Aulia Indah Kalista dengan NPM 2201060002 dengan mata kuliah Kalkulus Integral. Materi yang pertama, saya akan membahas tentang deret tak terhingga. Nah, baik, kita langsung saja ke materi ya teman-teman. Materi yang pertama yaitu deret pangkat. Deret pangkat dalam X berbentuk sigma, batas bawahnya itu N sama dengan 0, batas atasnya tak hingga AX kuadrat sama dengan A plus AX kuadrat plus AX pangkat 3 sampai dengan seterusnya. Di sini kita menginterpresentasikan A0 X pangkat 0 sebagai A0 bahkan jika X sama dengan 0. Lalu kita dapat segera menjawab dua pertanyaan. Nah, contoh yang pertama, untuk nilai-nilai X berapakah deret pangkatnya? Kita ketahui bahwa deret pangkat X itu tadi kan sigma, batas bawah N sama dengan 0, batas atas tak hingga AX kuadrat sama dengan A plus AX kuadrat plus AX pangkat 3 sampai dengan seterusnya. Konvergen dan berapakah jumlahnya? Asumsikan bahwa A tidak sama dengan 0. Maka langkah yang pertama kita lakukan dengan R sebagai ganti X dan menamakannya sebagai deret geometrik. Deret geometrik ini tandanya itu mempunyai R atau rasio. Lalu deret tersebut konvergen untuk X lebih dari min 1 dan X kurang dari 1 dan mempunyai jumlah Sx yang diberikan oleh Sx sama dengan A per 1 min X aksen dengan X lebih dari min 1 dan X kurang dari 1. Nah, pada gambar yang pertama itu ada rentangnya, yaitu dari min 1 sampai dengan 1. Nah, selanjutnya himpunan konvergensi. Kita sebut himpunan tempat suatu deret pangkat konvergen adalah himpunan konvergensinya. Lalu yang selanjutnya itu ada teorema A. Himpunan konvergensi untuk deret pangkat sigma AN X pangkat N selalu berupa salah satu interval dari ketiga jenis berikut. Yang pertama itu titik tunggal X sama dengan 0. Yang kedua interval dalam kurung min R, R mungkin ditambah salah satu atau kedua titik ujungnya. Yang ketiga itu keseluruhan garis bilangan real. Dalam 1, 2, 3 jenis tersebut dikatakan memiliki jari-jari konvergensi masing-masingnya itu 0, R dan tak hingga. Lalu yang selanjutnya ada teorema B. Deret pangkat sigma AN X pangkat N konvergen secara mutlak pada bagian dalam interval konvergensinya. Deret pangkat dalam X berbentuk sigma batas bawah N sama dengan 0, batas atas tak hingga AX kuadrat sama dengan A plus AX kuadrat plus AX pangkat 3 sampai dengan seterusnya. Dinamakan deret pangkat dalam dalam X min A. Semua yang telah kita katakan tentang deret pangkat dalam X berlaku pula bagi deret dalam X min A. Himpunan konvergensinya selalu berupa salah satu dari jenis interval berikut. Yang pertama itu titik tunggal X sama dengan 0. Yang kedua dalam kurung A min R, A plus R mungkin ditambah salah satu atau kedua titik ujungnya. Yang ketiga keseluruhan garis bilangan real. Nah, selanjutnya itu contoh 2. Carilah himpunan konvergensi untuk sigma batas bawah N sama dengan 0, batas atas tak hingga dalam kurung X min 1 pangkat N
per n plus 1 dalam kurung pangkat 2. Penyelesaiannya kita terapkan uji rasio mutlak. Nah, langkah yang pertama itu rho sama dengan limit n mendekati pi x min 1 dalam kurung pangkat n plus 1 per n plus 1 dalam kurung pangkat 2 dibagi dengan x min 1 dalam kurung pangkat n per n plus 1 dalam kurung pangkat 2 sama dengan limit n mendekati tak hingga x min 1 n min 1 dalam kurung pangkat 2 per n plus 1 dalam kurung pangkat 2. Maka hasilnya sama dengan x min 1. Karena n min 1 dalam kurung pangkat 2 dibagi dengan n plus 1 dalam kurung pangkat 2 itu habis. Maka hasilnya itu x min 1. Jadi deret konvergen jika x min 1 kurang dari 1, yakni jika x lebih dari 0 dan x kurang dari 2. Deret divergen jika x min 1 kurang dari 1. Deret juga konvergen bahkan secara mutlak pada kedua ujung interval 0 dan 2, interval tertutup 0,2. Yang selanjutnya itu ada operasi pada deret pangkat. Untuk materinya tentang diferensiasi dan integrasi suku demi suku. Teorema A, andaikan bahwa Sx adalah jumlah deret pangkat pada interval L, yakni Sx sama dengan sigma batas bawah n sama dengan 0 batas atas tak hingga an x pangkat n sama dengan A0 plus A1x plus A2x kuadrat plus A3x kuadrat A3x pangkat 3 sama dengan seterusnya. Maka apabila x adalah di bagian dalam terhadap L, maka yang pertama itu Sx sama dengan sigma batas bawah n sama dengan 0 batas atas tak hingga dx dalam kurung anx pangkat n sama dengan sigma batas bawah n sama dengan 1 batas atas tak hingga nx pangkat n min 1 sama dengan A1 plus 2A2x plus 3A3x kuadrat plus sampai dengan seterusnya. Angka yang kedua itu integral batas bawah 0 batas atas t st dt sama dengan sigma batas bawah n sama dengan 0 batas atas tak hingga integral batas bawah 0 batas atas t ant pangkat n dt sama dengan sigma batas bawah n sama dengan 0 batas atas tak hingga an per n plus 1 x pangkat n plus 1 sama dengan a0x plus 1 per 2 a1x kuadrat plus 1 per 3 A2x pangkat 3 plus 1 per 4 A3x pangkat 4 sama dengan seterusnya. Nah, contoh yang pertama, terapkan teorema A untuk deret geometrik. Deret geometriknya yaitu 1 per 1 min x sama dengan 1 plus x kuadrat plus x pangkat 3 plus sama dengan seterusnya dengan x lebih dari min 1 dan x kurang dari 1. Penyelesaiannya dengan mendiferensiasikan suku demi suku dihasilkan integral batas bawah 0 batas atas x 1 per 1 min t dt sama dengan integral batas bawah 1 batas atas x 1 dt plus integral batas bawah 1 batas atas x t dt plus integral batas bawah 1 batas atas x t kuadrat dt plus sama dengan seterusnya, yakni min linen 1 min x sama dengan x plus x kuadrat per 2 plus x pangkat 3 per 3 plus sama dengan seterusnya dengan x kurang dari dengan x lebih dari min 1 dan x kurang dari 1. Jika x diganti dengan min x dalam persamaan yang terakhir dan
dan memperkalikan kedua ruas dengan min 1, kita peroleh min linen 1 plus X sama dengan X min X kuadrat per 2 plus X pangkat 3 per 3 min X pangkat 4 per 4 plus sama dengan seterusnya dengan X lebih dari min 1 dan X kurang dari 1. Yang selanjutnya itu ada teorema B. Misalkan fx sama dengan sigma anx pangkat n dan kx sama dengan sigma bnx pangkat n. Dengan kedua deret ini konvergen paling tidak untuk x kurang dari r. Jika operasi-operasi penambahan, pengurangan, dan perkalian dilakukan pada deret-deret ini, seakan-akan deret-deret ini adalah polinomial. Maka deret yang dihasilkan akan konvergen untuk x kurang dari r dan masing-masing menyatakan fx plus gx, fx min gx, fx dikali dengan gx. Jika b0 tidak sama dengan 0, maka hasil yang berpada dan berlaku untuk pembagian. Tetapi kita dapat menjamin bahwa validitasnya hanya untuk mutlak x yang cukup kecil. Contoh 2, carilah deret pangkat untuk E pangkatan min 1x hingga suku-suku yang berderajat 4. Langkah-langkahnya itu E pangkat U sama dengan 1 plus U kuadrat per 2 faktorial plus U pangkat 3 per 3 faktorial plus U pangkat 4 per 4 faktorial plus seterusnya. E tan pangkat min 1x sama dengan 1 plus tan pangkat min 1x plus tan pangkat min 1x dalam kurung kuadrat per 2 faktorial plus tan pangkat min 1x dalam kurung pangkat 3 per 3 faktorial plus tan pangkat min 1x dalam kurung pangkat 4 plus 4 faktorial plus sama dengan seterusnya. Sekarang kita substitusikan deret untuk tan pangkat min 1x dari contoh 2 dan gabungkan suku-suku yang pangkatnya sama. Maka dihasilkan E tan pangkat min 1x sama dengan 1 plus dalam kurung x min x pangkat 3 per 3 plus sampai dengan plus dalam kurung x min x pangkat 3 per 3 plus titik dalam kurung pangkat 2 per 2 faktorial plus x min x pangkat 3 per 3 plus sampai dengan dalam kurung pangkat 3 per 3 faktorial plus x min x pangkat 3 per 3 plus sampai dengan dalam kurung pangkat 4 per 4 faktorial sampai dengan seterusnya sama dengan 1 plus x min x pangkat 3 per 3 plus x kuadrat min 2 per 3 x pangkat 4 per 2 plus x pangkat 3 plus sampai dengan seterusnya per 6 plus x pangkat 4 plus seterusnya per 24 plus sampai dengan seterusnya. Maka hasilnya 1 plus x kuadrat min 2 x kuadrat per 2 min x pangkat 3 per 6 min 7x pangkat 4 per 24 plus sampai dengan seterusnya. Yang selanjutnya itu ada deret Taylor dan Maclaurin. Pertanyaan besar yang masih menggantungkan adalah ini. Diketahui suatu fungsi f, misalnya sin x atau linen cos kuadrat x. Dapatkah kita menyatakan f sebagai suatu deret pangkat dalam x atau secara lebih umum dalam x min a? Secara lebih presisi, dapatkah kita mencari bilangan-bilangan C0, C1, C2, C3 sama dengan seterusnya? Sedemikian rupa sehingga fx sama dengan C0 plus C1 dalam kurung x min a plus C2 dalam kurung x min a kuadrat plus C3
X min A dalam kurung pangkat 3 plus sampai dengan seterusnya untuk X yang termasuk pada suatu interval di sekitar A. Andaikan pernyataan yang demikian ada, maka menurut teorema pada diferensiasi deret, itu ada teorema A. F aksen X sama dengan C1 plus 2C2 dalam kurung X min A plus 3C3 X min A dalam kurung pangkat 2 plus 4C4 X min A dalam kurung pangkat 3. Itu merupakan turunan pertama, maka kita akan lanjut ke turunan yang kedua, yaitu F double aksen X sama dengan 2 faktorial C2 plus 3 faktorial C3 dalam kurung X min A plus 4 dikali dengan 3C4 dalam kurung X min A kuadrat plus sama dengan seterusnya. Selanjutnya kita akan melanjutkan pada turunan yang ketiga, yaitu F triple X. F triple aksen X sama dengan 3 faktorial C3 plus 4 faktorial C4 dalam kurung X min A plus 5 dikali dengan 4 dikali dengan 3C5 X min A dalam kurung pangkat 2 plus sampai dengan seterusnya. Ketika kita substitusikan X-nya sama dengan A dan menyelesaikan untuk Cn, kita peroleh Cn0 sama dengan Fa, C1 sama dengan F aksen A, C2 sama dengan F double aksen A per 2 faktorial, C3 sama dengan F triple aksen A per 3 faktorial. Dan secara lebih umum rumusnya dituliskan dengan Cn sama dengan F pangkat NA per N faktorial. Jadi koefisien Cn ditentukan oleh fungsi F. Untuk teorema A, ini teorema ketunggalan. Andaikan F memenuhi, Fx sama dengan C0 plus C1 dalam kurung X min A plus C2 X min A dalam kurung pangkat 2 plus C3 X min A dalam kurung pangkat 3 plus sampai dengan seterusnya untuk semua X dalam suatu interval di sekitar A, maka Cn sama dengan F pangkat N dikali dengan A per N faktorial. Jadi sebuah fungsi tidak dapat dinyatakan oleh lebih dari satu deret pangkat dalam X min A. Pernyataan deret pangkat suatu fungsi dalam X min A disebut deret Taylor, diambil dari nama matematikawan Inggris Rob Taylor. Jika A sama dengan 0, deret yang berpadanan disebut deret Maclaurin. Menurut matematikawan Skotlandia Colin Maclaurin, konvergensi deret Taylor, tetapi pertanyaan keberadaan tetap ada. Jika diberikan fungsi f, dapatkah kita menyatakannya dalam sebuah deret pangkat dalam X min A? Contohnya, langsung ke teorema B, rumus Taylor dengan sisa. Misalkan f fungsi yang turun ke n plus 1, maka f pangkat n plus 1 dikali dengan x ada untuk masing-masing x dalam interval terbuka L yang mengandung A. Maka untuk masing-masing x dalam fx sama dengan fa plus f aksen A dalam kurung x min A plus f double aksen A per 2 faktorial x min A dalam kurung pangkat 2 plus sampai dengan f pangkat n dikali dengan A per n faktorial x min A dalam kurung pangkat n plus rn dengan x dengan sisa suatu galat. Nah, sisa ini bisa disebut juga suatu galat. Rnx diberikan oleh rumus Rnx sama dengan f pangkat n plus 1 dikali dengan c per n plus 1 faktorial x min A dalam kurung pangkat n plus 1 dan c suatu titik di antara x dan A. Selanjutnya teorema C, teorema Taylor.
Misalkan f adalah suatu fungsi dengan turunan semua tingkat dalam interval a min r, a plus r. Deret Taylornya itu f a min f aksen a dalam kurung x min a min f double aksen a per 2 faktorial x min a dalam kurung pangkat 2 min f triple aksen a per 3 faktorial x min a dalam kurung pangkat 3 plus sampai dengan seterusnya. Menyatakan fungsi f pada interval a min r, a plus r jika dan hanya jika limit n mendekati tak hingga Rn x sama dengan 0, di mana Rn x adalah sisa dalam rumus Taylor. Lalu Rn x sama dengan f pangkat n plus 1c per n plus 1 faktorial x min a dalam kurung pangkat n plus 1 dan c suatu titik dalam a min r, a plus r. Baik, contoh yang kedua itu carilah deret Maclaurin untuk cos x dan buktikan bahwa dia menyatakan cos x untuk semua x. Penyelesaiannya, kita dapat melangkah seperti contoh 1, namun lebih mudah memperoleh hasilnya dengan cara mendiferensiasikan deret dalam contoh tersebut. Kita peroleh cos x sama dengan x min x kuadrat per 2 faktorial plus x pangkat 4 per 4 faktorial min x pangkat 6 per 6 faktorial plus sampai dengan seterusnya. Teorema D, deret binomial. Untuk sembarang bilangan real row dan untuk mutlak x kurang dari 1 plus x dalam kurung pangkat p sama dengan 1 plus p1x plus p1x kuadrat plus p1x pangkat 3 plus sama dengan seterusnya. Bukti parsial, misalkan fx sama dengan 1 plus x dalam kurung pangkat p, maka fx sama dengan 1 plus x dalam kurung pangkat p, f aksen x sama dengan p, 1 plus x dalam kurung pangkat p min 1, f double aksen x sama dengan p min 1 adalah p dalam kurung p min 1 dikali dengan 1 plus x dalam kurung pangkat p min 2, f triple aksen x sama dengan p dalam kurung p min 1 dikali dengan p min 2 dikali dengan 1 plus x dalam kurung pangkat p min 3. Jadi turunan-turunannya itu dari f0 sama dengan 0, f aksen 0 sama dengan p, f double aksen 0 sama dengan p dalam kurung p min 1, f triple aksen 0 sama dengan p dalam kurung p min 1 dan dikali dengan p min 2. Jadi deret Maclaurin untuk 1 plus x dalam kurung pangkat p adalah seperti ditunjukkan dalam teorema. Untuk memperlihatkan bahwa deret itu menyatakan 1 plus x dalam kurung pangkat p, kita perlu memperlihatkan bahwa limit n mendekati tak hingga Rn x sama dengan 0. Jika p bilangan bulat positif, maka pk sama dengan 0 untuk k lebih dari 0, sehingga deret binomial menjadi sebuah deret dengan sejumlah berhingga suku, yakni rumus binomial yang biasa. Contoh yang ketiga, nyatakan 1 min x dalam kurung pangkat min 2 dalam deret Maclaurin untuk x lebih dari min 1 dan x kurang dari 1. Penyelesaiannya itu menurut teorema D, 1 min x dalam kurung pangkat min 2 sama dengan 1 plus min 2 x plus min 2 dikali dengan min 3 per 2 faktorial x pangkat 2 plus min 2 dikali dengan min 3 dikali dengan min 4 per 3 faktorial x pangkat 3 plus sama dengan seterusnya, sama dengan 1 min 2x plus 3x kuadrat min 4x pangkat 3 plus sama dengan seterusnya. Jadi 1 min x dalam kurung pangkat min 2 sama dengan 1 min 2x plus 3x pangkat 2 min 4x pangkat 3 plus sama dengan seterusnya. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.